Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Ahmad Fakihudin beserta teman-teman saya yaitu Bakhtiar Gilang Ramadan, Darlia dan Dia Angelina Kusmaini. Di kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan eh, nilai ekonomi dengan isi materi, yaitu yang pertama pengukuran ekonomi terhadap kelangkaan, yang kedua nilai tambah dan pengambilan keputusan, yang ketiga studi kasus. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengukuran ekonomi terhadap kelangkaan. Apa sih kelangkaan itu? Kelangkaan menurut Kamus Ekonomi dan Bisnis adalah keadaan sumber daya perekonomian yang terbatas yang bila adapun harganya tidak mampu dijadikan oleh masyarakat. Terdapat 4 macam indeks mengukur kelangkaan sumber daya alam, yaitu yang pertama, harga komoditi sumber daya alam dan energi, yang kedua sewa lahan, yang ketiga biaya produksi, yang keempat substitusi masukan lain terhadap masukan sumber daya alam dan energi. Sedangkan pengukuran kelangkaan para ekonomi mengartikan dalam keadaan di mana jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan atau yang tersedia dalam pasar persaingan sempurna. Kelangkaan ini menyebabkan harga barang yang bersangkutan naik. Pengukuran ekonomi terhadap kelangkaan dibagi dua, yaitu pertama, produksi. Ekonomi klasik atau Ricardo maupun neoklasik atau Jevons melihat bahwa peningkatan biaya produksi berhubungan dengan semakin berkurangnya persediaan sumber daya alam. Memang barang sumber daya alam sudah terus-menerus diambil dari bumi ini. Pada umumnya, orang percaya bahwa sumber daya alam secara ekonomis memang langka, dan dengan berkembangnya waktu sumber daya alam itu menjadi semakin langka. Dan ini akan mengganggu kehidupan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam studi Burnett dan Morse itu dikemukakan bahwa teori klasik mengenai meningkatnya kelangkaan sumber daya alam itu tidak dapat diterima, kecuali dalam hal yang sangat terbatas atau tertutup. Hipotesis kelangsungan sumber daya alam yang dibuat Burnett dan Morse, yang pertama itu biaya real persatuan output meningkat terus selama periode pengambilan. Yang kedua, biaya komoditi yang diambil relatif lebih tinggi daripada biaya produksi komoditi lain. Yang ketiga, harga komoditi yang diambil relatif lebih tinggi daripada harga komoditi lain. Selanjutnya, hipotesis menurut Burnett dan Morse. Yang pertama, hipotesis kuat menyatakan bahwa biaya real persatuan barang-barang ekstraktif akan meningkatkan dengan berkembangnya waktu, keterbatasan dalam jumlah maupun kualitas sumber daya alam. Dan yang kedua itu hipotesis lemah menyatakan bahwa meningkatnya kelangkaan sumber daya alam cenderung meningkatkan biaya produksi real. Tetapi peningkatan ini lebih cepat daripada kekuatan yang akan menekan kenaikan biaya karena adanya perubahan teknik dan kekuatan ekonomi lain. Materi yang selanjutnya akan disambungkan oleh Bakhtiar, Dia, dan Darlia. Selanjutnya yaitu penyebab tidak terjadinya kelangkaan sumber daya alam. Yang pertama, adanya barang substitusi bagi sumber daya alam yang terus-menerus diambil dan semakin sedikit jumlahnya dengan sumber daya alam yang masih berlimpah adanya. Yang kedua yaitu adanya peniruan baru dengan dipakainya metode eksplorasi baru seperti metode geofisik, geokomis, dan satelit. Ketiga, ada peningkatan dalam impor mineral dan metal dari negara lain. Yang keempat, ada peningkatan pengetahuan teknik yang berguna bagi eksplorasi, pengambilan dan pengangkutan sumber daya alam sehingga produksi persatuan dapat bersifat besar-besaran dan biaya produksi ditekan. Kelima, adanya kemungkinan pemakaian ulang atau reselling. Harga barang sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam dapat dilihat dari harga barang sumber daya yang semakin meningkat maupun dilihat dari royalti atau rent. Rent adalah harga bayangan satu satuan barang sumber daya dalam persediaan.
Bila seseorang tertarik pada kelangkaan, maka rent lebih tepat sebagai alat pengukurnya. Bila seseorang tarik, Bila seseorang tertarik pada kelangkaan, maka rent lebih tepat sebagai alat pengukurnya. Namun bila seseorang berminat untuk mengetahui banyaknya pengorbanan dalam memperoleh barang sumber daya alam, maka harga lebih tepat sebagai indikatornya karena harga sudah mencakup biaya produksi dan rent. Brown dan Phil juga mencoba mempelajari dan membandingkan alat analisis tersebut dan mencari mana yang terbaik di antara ketiganya untuk mengetahui langka tidaknya persediaan sumber daya alam itu. Di antaranya, biaya rata-rata atau biaya persatuan yang dipakai oleh Barnett dan Morse dalam mengukur kelangkaan sumber daya alam merupakan indikator yang meragukan karena hal-hal berikut. Yang pertama, ada dalam dunia yang berkembang terus, biaya rata-rata tidak tepat digunakan untuk mengukur kelangkaan yang semakin meningkat. Yang kedua, bahwa biaya persatuan tidak memperhitungkan biaya-biaya pengambilan sumber daya di masa datang sebagai akibat dari meningkatnya kelangkaan itu sendiri. Ketiga, ada biaya persatuan yang tidak menjadi indeks pengukur yang tepat karena biaya pengambilan di masa datang tidak dapat diperhitungkan di sini. Yang keempat, ada biaya persatuan tidak mencerminkan keadaan semakin berkurangnya sumber daya alam. Kelima, ada biaya tuan merupakan yang kurang tepat. Bahwa harga barang sumber daya relatif lebih baik daripada biaya persatuan sebagai pengukur kelangkaan sumber daya alam karena harga real barang sumber daya lebih melihat ke depan dan mencerminkan adanya biaya yang diharapkan di masa datang, baik untuk eksplorasi, penemuan maupun pengambilan. Ini ada kemajuan teknologi mengalihkan tanda-tanda kelangkaan sumber daya alam yang ditunjukkan oleh harga real barang sumber daya. Sebagai misal, pada akhir abad ke-19, kayu menjadi langka, tapi kemajuan teknologi telah dapat menjamin kestabilan harga barang. Hanya ada harga real tidak menunjukkan adanya kecenderungan semakin langkanya sumber daya alam yang memiliki sumber daya pengganti. Selanjutnya ada harga real sumber daya dapat meningkat ataupun menurun, yang berarti menunjukkan adanya kelangkaan atau berkurangnya kelangkaan, tergantung pada harga mana yang dipakai untuk membuat angka indeks. Oleh karena itu, harga barang sumber daya alam juga merupakan alat pengukur yang kurang jelas. Beberapa keberatan terhadap alat pengukur ini. 1. Sulit untuk mendapatkan data nilai sewa ekonomis dari sumber daya alam, karena nilai sewa sumber daya alam itu tidak praktis dalam jangka pendek. 2. Nilai sewa lebih memperkirakan kelangkaan sumber daya alam yang semakin meningkat dalam arti ekonomi. Tetapi berkurangnya sumber daya alam secara fisik belum tentu sejalan dengan kenaikan nilai sumber daya alam sebagai cermin dari kelangkaan ekonomis. Nilai tambah ekonomi. Nilai tambah ekonomi adalah nilai yang dinyatakan melalui pilihan atau option dalam penggunaan lingkungan, yaitu nilai lingkungan sebagai manfaat yang potensial sebagai hal yang berlawanan dengan nilai pemanfaatan sekarang. Pakar ekonomi merajuk hal ini pada nilai pilihan atau optional value terhadap kemungkinan di kemudian hari bahwa seseorang akan memanfaatkan adanya ketidakpastian tentang pemanfaatan masa depan dikaitkan dengan ketersediaannya atau supply dari lingkungan. Teori menjelaskan bahwa nilai pilihan lebih mungkin menjadi positif. Dengan cara ini, bagian pertama dari seluruh persamaan untuk nilai ekonomi total adalah nilai total pemanfaatan sama dengan nilai pemanfaatan sebenarnya ditambah nilai pilihan. Nilai eksistensi atau existence value adalah nilai yang tidak solid, fuzzy, sehingga tidak jelas bagaimana mendefinisikannya. Nilai ini tidak terkait dengan manfaat pengganti, various benefit, yaitu mengamankan kenikmatan atau kesenangan yang berasal dari orang lain. Manfaat pengganti merupakan bagian dari nilai pilihan, option value,
yang dalam kasus ini adalah keinginan membayar pelestarian lingkungan guna kepentingan anak cucu. Motif tersebut juga merupakan bagian dari nilai pilihan. Perlu dicatat bahwa bila warisan segera diperuntukkan bagi keturunan kita saat ini, secara mudah dapat diperkirakan preferensi mereka. Akan tetapi, bila warisan diperuntukkan bagi generasi masa depan, upaya untuk memperkirakan preferensi mereka merupakan hal yang tidak mudah. Ketidakpastian ini berbeda dengan ketidakpastian lingkungan masa depan yang membuat nilai pilihan menjadi positif. Bila diasumsikan bahwa memasukkan preferensi individu yang belum lahir atau generasi masa depan dapat dianggap absah, ketidakpastian tentang preferensi masa depan dapat membuat nilai pilihan menjadi negatif dan dapat dinyatakan sebagai berikut. Nilai intrinsik sama dengan nilai eksistensi. Selanjutnya, sehingga nilai ekonomi total dapat dinyatakan, nilai ekonomi total sama dengan nilai pemanfaatan aktual plus nilai pilihan ditambah nilai ekstensi. Berdasarkan persamaan ini dapat dinyatakan bahwa nilai pilihan sama dengan nilai pemanfaatan oleh individu ditambah nilai pemanfaatan oleh individu di masa depan atau keturunan dan generasi masa depan, ditambah nilai yang digunakan untuk hal-hal lainnya atau nilai pengganti. 3 hal terpenting yang perlu kita sadari adalah, yang pertama, tidak dapat memperbaruinya sumber daya alam atau irreversibility. Yang kedua, ketidakpastian, uncertainty. Yang ketiga, keunikan, uniqueness. Yang keempat, kelangkaan. Materi selanjutnya nilai ekonomi total dan pengambilan keputusan. Perbandingan yang relevan bila pengamati keputusan suatu pembangunan proyek adalah antara biaya dan manfaat proyek, dan nilai ekonomi total adalah kerugian dari adanya proyek. Formulasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melanjutkan pembangunan apabila BD dikurang CD dikurang BP lebih dari 0. Yang kedua, melanjutkan pembangunan apabila BD dikurang CD dikurang BP kurang dari 0. BC adalah mengacu pada pemanfaatan bangunan, CD mengacu pada biaya pembangunan, BP mengacu pada pemanfaatan pelestarian lingkungan tanpa membangun. Nilai ekonomi total adalah faktor untuk menghitungi BP sebagai nilai total dari aset yang tersisa pada lingkungan alam, manfaat, dan biaya. Selanjutnya adalah studi kasus. Di sini ada salah satu studi kasus, yaitu analisis nilai ekonomi hutan mangrove di Kabupaten Muna. Hutan mangrove memiliki peranan cukup penting, yaitu sebagai sumber mata pencaharian karena dapat menghasilkan sebagai produk bernilai ekonomi, terutama sebagai penghasil produk kayu, ikan, kepiting, kerang, dan lain-lainnya, serta sebagai wahana rekreasi dan wisata alam, maupun pendidikan. Sebagai sumber daya alam yang memiliki potensi ekonomi, pemanfaatan hutan mangrove perlu dilakukan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan dengan tetap memperhatikan kelestarian, sehingga manfaat yang diperoleh pun dapat berkelanjutan. Sustainable. Secara tradisional, masyarakat pesisir di Kabupaten Muna sejak lama telah memanfaatkan hutan mangrove secara lestari untuk memenuhi sebagai keperluan. Kecenderungan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka permintaan kebutuhan masyarakat dengan sendirinya ikut mengalami peningkatan, khususnya produk-produk yang diperoleh dari hutan mangrove. Hal tersebut diduga kuat mengakibatkan meningkatnya intensitas eksplorasi hutan mangrove. Akibatnya kondisi hutan mangrove di beberapa tempat mengalami penurunan baik kuantitas maupun kualitasnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.